yang sangat besar, sesuatu yang menjadi perhatian besar, karena Nabi pun memberikan contoh seperti itu. Kita lihat bagaimana Nabi dengan beberapa istri beliau. Berapa istri beliau? Istri Nabi berapa? 13. Banyak. Bagaimana tanggapan istri-istri beliau terhadap sosok Nabi? Semuanya mengatakan Nabi orang yang sangat adil. Nah, semuanya merasakan kasih sayang dan cinta dari Nabi tanpa membeda-bedakan antara yang muda ataupun yang sudah tua. Kita hari ini berapa yang punya, Pak? Pernah nanya nggak, Pak, setelah pernikahan, apakah kamu masih merasakan cinta kepadaku seperti dulu? Kalau belum, coba tanya sekali, Pak. Jangan-jangan enggak. Musibah benar, Pak. Yang satu saja nggak beres gitu ya. Kita sebagai suami nggak beres. Cita-citanya cita-citanya lebih. Yang satu saja nggak urus. Tapi kalau yang satu sedang urus boleh nggak? Yang punya keberanian, yang mau banyak, Pak. Semua yang punya keberanian bisa dihitung. Gimana, Pak? Memang paling strict ini. Berapa mahal, Pak? Baik. Maka ini poin penting. Agama melihat ini sesuatu yang bukan biasa-biasa. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Rizki dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga itu adalah tanggung jawab suami, kewajiban. Bukan ketika istri punya penghasilan terus minta beras tanggung ya. Saya pokoknya jajan tanah, pokoknya urusan dapur pakai uang kamu. Itu balik. Maka di dalam bahasan keluarga dalam Islam itu ketika suami sudah tidak di posisinya, maka kalau bahasa kita sekarang, nakoda kapalnya lagi oleh. Kalau suami bukan lagi melakukan tanggung jawabnya, kapal lagi oleh, hati-hati ntar lagi tabrakan. Jangan sampai tanggung jawab suami, walaupun istri mampu, walaupun dia dengan ridho, jangan pernah berikan itu kewajiban pada dia. Ambil hak itu buat kita. Semelarang-larangnya kita jangan sampai pernah kita minta dia untuk menanggung beban kita. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka. Nah, ini poin penting, Pak, ya. Sebelum nikah dulu, Pak. Itu luar biasa loh. Yang senior aja senior. Mati kita ya. Sebelum nikah itu ditelepon jam berapapun sigap, Pak. Diminta tolong apapun semenit sekejap nyampe, Pak. Hari ini galon air belum diangkat, dulu. Itu berat berapa belinya. Ini, Pak, bentuk apa? Kelemah lembutan. Bagaimana Nabi setiap pagi, Pak, dengan istri beliau yang banyak 13 itu, yang banyak itu, beliau ketuk satu-satu rumah pintu istri beliau, beliau hadir sebagai seseorang yang penuh berkasih sayang terhadap istri. Satu demi satu beliau ketuk rumah. Ini selesai duha pagi itu, beliau keliling rumah istrinya, hadir dengan sosok yang paling ganteng. Hari ini kita
Kadang ketemu istri kitanya sudah kucel, ini apa kurang enak loh. Yang nggak salah, jangan salahkan juga istri kita ketika nyambut kedatangan kita dengan daster, nyambut kedatangan kita dengan pisau tangan kanan, apa tuh sayur sebelah tangan kiri kan. Kita nggak memperlakukan mereka seperti mestinya, wajar jadi ya. Kalau bahasa ini pas gitu. Tapi kalau kita menjadikan mereka istimewa, insya Allah mereka pun akan memberikan keistimewaan. Pulang, sahur, selamat datang dengan wangian. Duduk mas, minum dulu. Kadang-kadang kita belum duduk dah gimana? Belum gaji, tadi pulang, jadi udah masuk belum? Kau kan nih kelas sekolah. Karena kita mungkin kalau kenapa-napa dalam keluarga, maka yang perlu banyak introspeksi diri adalah suami. Keluarga itu bagaimana suami. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah, ke rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Jelas. Jika istri kita jaga, kita walaupun laki-laki kalau nggak dapat izin dari kita nggak boleh masuk dalam rumah. Ketemu di depan rumah saya. Bukan nggak sopan, tapi begitulah adab. Ya, begitulah adab. Nggak membawa masuk laki-laki lain ke rumah tanpa ada suami kita. Walaupun teman akrab suami yang sering tiap malam datang misalkan, ajarkan. Kalaupun dia datang ketika saya nggak ada, jangan masuk. Di luar aja. Kemudian berikutnya nasihat Nabi berikutnya adalah, wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang. Ini sudah masuk ke masalah syariat, jadi masalah keluarganya. Sembahlah Allah dan dirikanlah sholat sembahyang 5 kali sehari. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikan zakat dan harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ini ada poin penting di sini, ya. Melakukan ibadah haji sekira mampu. Hari ini banyak yang mampu, kan? Banyak yang mampu. Bahkan sangat banyak. Kita negara kita termasuk yang sangat mampu. Azam giroh untuk melaksanakan haji itu cukup tinggi. Sampai-sampai kalau daftar hari ini berapa tahun lagi Pak berangkat? 20 tahun. 30 tahun. Kalau berangkat daftar umur 60, Allah alam. So bisa jadi anak baru lahir langsung daftar haji gitu. Berangkat pas dia udah punya keluarga, udah punya anak. Karena memang ibadah haji ini diwajibkan kita untuk menyiapkannya, minimal melaksanakannya 1 kali. Kemudian kami melanjutkan, ketahuilah setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Innamal mu'minun ikhwah. Kita ini adalah bersaudara. Di mana agama yang lain ini nggak ada, Pak. Coba cek. Mereka jangankan ini masih seiman dengan mereka gitu kan. Beda ibaratnya tempat ibadah saja udah nggak masuk gitu, bukan tempat ibadah saya. Tapi Islam kita lihat mau dimanapun kita berada, masalah perbedaan khilafah itu biasa saya, karena dari dulu pun ada bahasa dapat khilafnya. Tapi ketika kita bicara saudara, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Diperintahkan dalam persaudaraan itu kalau berselisih untuk diakurkan. Ini hari ini ada saudara nih dibikin
musuhan. Saudara nih dibikin jauh-jauhan, udah nggak usah ikut sama-sama, sini aja. Ini termasuk kita ini, apalagi masa-masa apa? Pilpres ya, itu rentan sekali. Nah, kita perlu jaga-jaga ya, perlu jaga-jaga. Karena apa? Persamaan kita jauh lebih banyak daripada perbedaan. Ya, kenapa kita melihat hanya karena perbedaan saja? Padahal persamaan kita jauh lebih banyak. Apa persamaannya? Ya sama-sama kita menuhankan Allah, sama-sama mengasihi Rasul Nabi Muhammad Rasulullah, sama-sama kita sholat di bawah waktu, sama-sama kita puasa. Banyak persamaan. Kalaulah ada perbedaan sedikit-sedikit, jangan jadikan itu sebagai pemutus silaturahmi. Kemudian ada poin penting lain, kamu semua adalah sama. Tidak ada seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Apapun jabatan kita ketika berada di hadapan Allah semua sama. Makanya kenapa dalam sholat karena jabatan tinggi nggak perlu sujud? Kenapa? Jabatan saya tinggi, sujud dihitung. Kepala yang kita muliakan kita taruh di posisi yang paling rendah, sama rata dengan kaki. Ada di agama lain, Pak? Bagaimana kita benar-benar menghinakan diri kita di hadapan Allah? Banyak sekali dosa apa nggak ingat. Maka dalam sholat siapapun bisa bersebelahan dengan yang seiman gitu, tanpa melihat latar belakang dia sebagai apa. Mungkin tapi aturan-aturannya perlu ada juga, Pak. Kecuali yang belakang imam itu jangan. Kalau belakang imam ya jangan. Pilih-pilih lah ya. Tahu apa kita sanggup nggak nih kita pada Pak Imam nanti imamnya batal gitu ya. Siap nggak kita maju ke depan? Jangan sampai nanti pas imam batal, lah soal imamnya kemana? Malah berdua bikin kacau yang lain. Prabowo sakit dia berani. Untuk yang posisi yang lainnya sama. Bisa lakukan. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada bagaimana ketika Bilal bin Rabah, Buddha itu kan zaman Quraisy benar-benar nggak ada nilainya, hina benar kedudukan Buddha. Namun ketika Islam datang, Bilal bin Rabah masuk Islam, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bilal wa amma Bilal sayyiduna. Bilal itu tuan kami. Bagaimana mulianya. Orang hitam legam hina dulu dia, tapi ketika masuk Islam jadi Bilalnya Nabi, Bilal pertama, Allah angkat derajatnya, bahkan sahabat-sahabat mulia menghormatinya luar biasa. Sampai namanya hari ini masih melekat lah ya, yang muazin kita sebut dengan Bilal. Kemudian nasihat Nabi berikutnya, ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan. Paham lah kita ya. Bahkan beberapa banyak asal menyebutkan an-nasu niyamu idza matu intahu. Manusia ini ketika masih hidup sering sekali niam, tidur. Matanya, nyawanya masih ada tapi kebanyakan tidur. Kapan sadar? Fa idza matu intahu. Pas sudah di balik papan tuh udah datang mengungkar dan nakir baru terkejut gitu ya. Siapa itu? Baru sadar sudah mati ya.
Tapi apa ada guna lagi Pak? Nggak ada. Udah selesai, udah tutup buku amal, kecuali amal-amal jariah yang kita tinggalkan. Ada kalimat lagi, "Aish ma syi'ta fa innaka maitun." Hiduplah sesuka kamu, tapi ketahuilah kamu pasti akan mati. Ini sebuah kalimat singkat Pak ya. Artinya apa? Kalau kamu sanggup melakukan apapun selama kamu hidup, maka siap-siaplah mempertanggungjawabnya nanti ketika sudah mati. Ada orang nasihat, kita nasihatin nih, nggak sadar-sadar gitu kan. Aish masyita, terserah kamu lah. Tapi kalau kamu sadar, fa'innaka maitun. Tapi kamu pasti nanti akan mati. Mati di sini bukan hanya bahasa matinya, tapi semua yang melekat dari kematian. Apa itu? Pertanggungjawaban, surga neraka, amal dan balasan gitu ya. Itu akan hadir bersama. Oleh karena itu awaslah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Nabi ngasih wanti-wanti. Dari sebelum beliau meninggal, beliau sudah wanti-wanti, hati-hati, nanti akan ada orang-orang yang memang setelah kematianku mereka kembali lagi seperti zaman jahiliyah dulu. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru." Sudah ingatkan, tidak ada nabi lagi kecuali yang aku. Kita udah kisahkan, nanti ya setelah wafat Nabi ada kisah Musailamah al-Kadzdzab, bagaimana Wahsy membunuhnya dengan tombak yang dia pakai untuk membunuh Hamzah, pamannya. Itu juga nanti kan dibilang ketika dia masuk Islam, kata Nabi apa? "Wahai Wahsy, aku terima keislamanmu, tapi jangan sering-sering kamu hadir di depanku, karena setiap kali melihatmu selalu terbayang pamanku bagaimana tercabi-cabi, hatinya ini, jantungnya diambil, digigit oleh Hindun gitu. Termasuk Hindun pun begitulah ketika masuk Islam. Nabi terima keislamannya, tapi Nabi minta tolong jangan sering-sering dan hadir di hadapanku, karena nggak bisa lupain itu. Oleh karena itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan padamu. Ini udah di ujung dari wasiat Nabi. Ya, tadi mengingatkan tentang ketuhanan, mengingatkan tentang hubungan keluarga, mengingatkan tentang syariat. Ini tolong diingat betul. Kemudian beliau tutup dengan, "Sungguh aku tinggalkan padamu dua perkara. Intamasaktum bihima lan tadilla abada." Aku tinggalkan dua hal yang apabila engkau berpegang teguh pada dua perkara tersebut, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran dan hadis. Inilah yang kita pegang hari ini, Pak. Inilah sumber landasan kita beragama, sumber landasan kita mengambil sebuah keputusan dan lain sebagainya. Kita jadikan, karena ketika Al-Quran menjadi patokan, maka dia tidak akan tersesat. Begitupun dengan hadis. Karena apa yang disebutkan Al-Quran nyata kebenarannya, tidak pernah meleset sedikit pun, yang pasti benar. Begitupun apa yang disebutkan dalam hadis atau dari sirah para sahabat yang dikisahkan, semua hal itu apabila kita ikutin balik, bagaimana sirah Nabi melakukan kalau berhadapan seperti ini, prosesnya, insya Allah akan mendapatkan titik terang kebenarannya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, "Sudahkah aku menyampaikannya padamu? Apakah kamu sudah dengar semuanya?" Para sahabat pada saat itu,
sudah ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersaksi di hadapan Allah, duhai Allah, perhatikanlah, engkau yang akan menjadi saksi bahwa sungguh aku telah menyampaikan apa yang mesti aku sudah sampaikan. Apa yang menjadi kewajiban Nabi sudah sampaikan. Inilah isi dari khutbah wada, ya, khutbah di Arafah, ya, pesan-pesan Nabi terakhir yang begitu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di situ, dan ini bisa kita jadikan poin-poin penting dalam kehidupan kita. Kalau ditanya apa poin penting dalam kehidupan kita dalam beragama, ambil aja minimal apa yang Nabi sampaikan dalam khutbah wada tersebut. Banyak sekali pelajaran. Setelah selesai berkhutbah, kemudian Nabi menutup dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian turunlah wahyu Allah di surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 3. Surah Al-Maidah, surah kelima ayat ke-3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini surat Al-Maidah ini ayat 3. Kalau poinnya semua poin ya Pak, ya, poin-poin penting semuanya masalah syariat tentang halal haram. Diawali dengan diharapkan bagi makan bangkai, karena zaman dulu itu zaman jahiliyah, bangkai, darah, babi disembelih bukan atas nama Allah itu sesuatu hal biasa-biasa saja. Bagi mereka dapat bangkai dapat makan aja, nggak ada aturan gitu ya. Daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, ayam disembelih oleh orang yang non muslim, halal kan? Atau orang non muslim baca bismillah nyembelihnya, bismillahirrahmanirrahim, halal kan? Tetap harus mesti orang Islam yang sembelihnya. Maka di antara hewan yang paling sehat itu adalah hewan yang disembelih model cara Islam. Kalau di barat itu kan nggak disembelih, ada yang pakai tembak gitu Pak ya, tembak kepalanya sampai pingsan, atau ada juga yang disetrum, udah dia pingsan itu baru dipotong. Kalau di Islam yang perlu sudah sembelih, karena ini bukan karena penelitian, tapi pernah ada yang teliti di Jepang itu dipasang alat di hewan ketika akan disembelih. Yang terjadi apa? Hewan yang disembelih dengan cara syariat Islam itu dia sangat minim merasakan sakitnya. Bahkan dia meronta-ronta itu bukan karena sakit, karena apa? Terkaget karena beberapa uratnya putus gitu ya. Tapi ketika disembelih dengan cara ditembak pakai model barat gitu ya, kepalanya tentung gitu ya, pistol gitu, itu malah sakitnya jauh lebih
lebih sakit itu dipasang alat seluruh tubuh hewan tersebut. Maka ketika hewan disembelih darah keluar semuanya, itu antara daging-daging yang jauh lebih sehat daripada hewan yang dipotong tanpa keluar darahnya. Ya, makanya kenapa bangkai itu diharamkan, selain yang banyak virus ya dari darah-darah yang ada di dalam tubuh hewan yang sudah mati tersebut. Atau yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Karena memang poinnya di sana, menyembelih. Kemudian hewan yang disembelih untuk berhala. Adakah hari ini Pak di kita? Biasanya di Suruhan ya. Apa ada larung apa tuh pantai selatan lah atau apalah di mana-mana. Ini hati-hati Pak, ya hati-hati. Nah, kita jangan sampai terjerumus dalam hal-hal kemusyrikan gitu. Yang beberapa tempat malah itu dijadikan budaya. Kita yang paham, kalau sanggup kita nyakat. Kalau nggak sanggup kekuatan kita sebenarnya kita ikutan jauh-jauh dari tempat. Mengundi nasib, zaman termasuk Quraisy itu diantara kebiasaan mereka. Misalkan mau perjalanan nih, pakai anak panah, nembak gitu ya. Besok atau lusa berangkat, lihat apa yang keluar. Oh besok berangkat. Atau lihat ada burung yang melapor, burung nila, berarti ntar malam berangkat aman. Hari ini masih ada begitu Pak. Jangan berangkat hari Senin, ntar aja hari Rabu. Masih ada ya. Padahal dalam Islam semua hari itu baik. Berangkat aja. Kalau udah ada niat baik, bismillah ya jalan. Kalau memang ada yang menyebutkan begini, kalau perjalanan malam itu perjalanannya lebih singkat, katanya bumi itu di apa bilangnya? Kalau ibarat ya di pendekkan gitu. Allah merasa nggak kalau malam lebih cepat? Cuma resikonya juga lebih besar ya. Ngantuknya gitu. Kemudian pada hari ini maksudnya pada hari Haji Wada. Jadi ketika hari ini orang Quraisy tersebut, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama Islam. Nggak ada lagi celah buat mereka untuk menyerang Islam. Sudah tertutup semua pintunya. Maka Nabi berpesan pada para sahabat, jangan takut dengan kafir. Jangan takut. Barulah ini puncak dari ayat tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Telah kusempurnakan agama Islam ini ya, dan telah aku ridhoi. Artinya ada lagi nggak agama yang lain Pak? Makanya hari ini ada datang gitu banyak dengan pemahaman semua agama itu sama. Dari mana sama? Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yang agama yang mana dulu? Gak agama yang mana dulu? Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, gak ada tuh bunuh-bunuhan, gak ada tuh sampai pembantaian sedemikian rupa gitu ya. Gak mungkin terjadi. Dan Allah menegaskan, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kepada Nabi Muhammad. Kemudian lanjutan ayat di bagian terakhirnya. Tadi yang di awal kan ya Allah haramkan, tapi barang siapa terpaksa, tadi yang diharamkan tadi babi yang tercekik, yang sembelih, ingat ya kata kunci adalah terpaksa. Terpaksa itu Pak bukan di kota, terpaksa nggak ada, atau apalagi ketika bulan Ramadan terpaksa nih nggak ada yang buka warung. Ketika tersesat itu mungkin di hutan atau di tempat-tempat yang di situ sudah tidak ada pilihan makanan, yang ada hanya
yang diharamkan tadi, maka diizinkan, artinya dibolehkan kalau dalam bahasa fikihnya lisatil hajah, hanya untuk supaya tidak mati. Jadi bukan pas ada kesempatan boleh itu kesempatan makan yang banyak kenyang gitu, nah itu haram juga. Hanya untuk nutupi biar nggak mati, biar nggak, karena lapar udah lapar sekali, kalau nggak makan kita akan mati, untuk nutupin itu aja. Dan nggak boleh kita bawa bekalnya Pak, bekal lagi nanti buat malamnya mungkin akan itu udah ada kesengajaan, nggak boleh. Kemudian isi surat ayat tadi ini yang di surah Al-Imran ayat Al-Maidah ayat 3 ini sama juga seperti halnya di surah Al-An'am, ya, surah ke-6 ayat 145. Katakanlah, tidak mendapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa memaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak melebihi batas darurat. Itu batasannya itu daruratnya saja, bukan untuk kenyang-kenyangan diri. Jarang-jarang kayak gini banget. Kesempatan kabur. Baik. Inilah ayat terakhir ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka di antara para sahabat ketika mendengarkan wahyu di atas al-yawma akmaltu lakum, maka di antara sahabat yang menangis terisak-isak adalah Sayyidina Umar. Ketika mendengarkan ayat tersebut, maka Sayyidina Umar bertanya, Nabi bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkan kau menangis? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bukankah ketika sebuah pekerjaan itu sudah selesai, maka petugasnya akan dipanggil kembali? Ya benar. Apakah dengan ini maksudnya tidak lama lagi engkau akan wafat? Ya benar wahai Umar. Maka disinilah tangisan Umar luar biasa. Sayyidina Umar, kita tahu riwayat beliau ya, orang yang hitam putihnya itu jelas banget, antara hak dengan batin jelas sekali di hadapan beliau. Nggak ada beliau negosiasi itu, Abu-abu. nggak ada bohong, hitam putih. Begitu keras beliau, maksudnya kerasnya dalam hal kebenaran ya, dalam hal Prinsip. tapi beliau begitu lembut, begitu sayangnya dengan Rasul. Padahal orang yang pernah sangat beliau benci, bahkan beliau pernah ingin membunuh Nabi ya, tapi karena iman, cinta beliau luar biasa. Sayang beliau dengan Nabi itu melebihi sayang beliau terhadap dirinya sendiri. Dalam banyak pertempuran kita lihat di antara sahabat yang selalu setia bersama Nabi, selain Tolha dan lain sahabat-sahabat lainnya yang jadi perisai hidup ketika perang Uhud atau di perang-perang yang lainnya, mereka yang begitu merasa sangat kehilangan apabila Nabi sudah tidak ada. Tapi Nabi sudah menyampaikan inilah basyariyah pasti akan mati kita, nggak mungkin nggak mati. Kemudian setelah haji wada ini kan terjadi pada tahun 10 Hijriah. Artinya Zulqa'dah, Zulhijjah ya. Zulhijjah 10 sampai akhir Zulhijjah. Bulan Muharramnya akhir Zulhijjah, Nabi kembali lagi ke Madinah. Berarti sudah masuk bulan tahun 11
Hijriah. Kembali ke Madinah, 1 tahun penuh itu tuh sudah nggak ada wahyu lagi, sudah selesai ya, sudah nggak ada wahyu, sudah nggak ada perang. Yang kejadiannya, kegiatan normal kehidupan biasa, sudah nggak ada perang-perang lagi. Nah, bulan Safar ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Nabi membentuk pasukan untuk menyerang wilayah Balkan. Wilayah Balkan ini yaitu di daerah wilayah utara dari Jazirah Arab. Kalau saat ini itu tempatnya kurang lebih di daerah Palestina, sekitar Palestina. Karena targetnya adalah target Nabi ingin membebaskan Palestina. Pada saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Ya, Romawi walaupun sudah tidak mau menyerang Nabi kan dalam perang sebelumnya, nggak mau untuk berhadapan dengan Nabi. Nah, tapi wilayah Palestina masih di bawah mereka, kekuasaan mereka. Maka Nabi melakukan ekspansi Islam ke wilayah utara. Artinya Jazirah Arab sudah selesai, sudah Islam. Ini sudah mulai mengekspansi wilayah di luar Jazirah Arab. Maka yang pertama dipilih adalah ke arah Balkan, Palestina, ke arah Palestina sana. Targetnya ke Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis. Maka Nabi menunjuk Usamah bin Zaid sebagai pemimpin. Umurnya berapa? 18 tahun. 18 tahun ditunjuk sebagai pemimpin. Yang mana dalam pasukan tersebut sahabat-sahabat senior hampir semuanya ikut. Sahabat-sahabat senior, Zubair bin Awam, Tolha, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Dan yang menjadi pemimpin anak muda 18 tahun. Pertanyaannya, Pak, kalau kita hari ini, Pak, jangan bilang perang apa kantor pimpin anak 18 tahun apa yang terhati yang hadir pertama apa? Dalam pikiran dia. Yakin nggak dia? Atau bertanya, anak kita 18 tahun hari ini ngapain? Game. Yang salah anaknya atau bapaknya itu? Keadaan. Bapaknya. Bukan bapaknya. Ini PR kita bersama, Pak, ya. Bagaimana Nabi Nabi kan sepeninggal Nabi itu sahabat-sahabat yang muda-muda ini mereka yang nanti akan menyebar ke seluruh dunia. Dalam sebuah riwayat ahli sejarah menyebutkan Nabi meninggalkan kurang lebih 2000 sahabat yang dengan 2000 itu nanti akan menyebarkan mencar semuanya, mencar sampai ke kita Indonesia kurang lebih. Usamah bin Zaid anak muda sekali. Tapi kita jangan lihat dari umurnya, tapi bagaimana dia dibesarkan oleh didikan Rasulullah langsung. Semua pemuda-pemuda yang dididik oleh Nabi semuanya orang-orang besar. Nggak ada yang gagal, nggak ada produk gagal. Ketika anak muda dididik dengan cara Islam, nggak ada produk. Kalau ada kegagalan berarti apa? Kita mendidiknya bukan dengan cara Islam. Makanya dalam parenting Islam itu penting bahkan hadir kita sekarang ini parenting Barat yang lebih kita junjung. Apa parenting Barat itu, Pak? Masa muda adalah masa penuh dengan masalah betul. Boleh buka, Pak, semua penelitian karena mereka apa? Menelitinya itu dengan melihat kondisi remaja yang ada di Barat. Jadi yang di sana udah riset, mabuk, narkoba, macam-macam lah. Gak sholat, dari macam-macam. Dan itu dijadikan rujukan dalam ilmu psikologi hari ini. Dan itu disodorkan ke kita ke sekolah-sekolah. Diajarkan masa muda, masa penuh dengan masalah. Kita sekolah-sekolah kadang-kadang yang gak paham tentang bagaimana parenting Islam, iya. Padahal masa muda dalam Islam sendiri disebutkan apa? Dalam Al-Quran, manusia itu dalam keadaan lemah, kemudian dia kuat
kemudian dia lemah kembali dan berubah. Al-Quran menyebutkan masa muda dan masa kekuatan, masa di mana potensi terbesar manusia ada di masa muda. Maka kalau hari ini masa muda ini sedang terpuruk-terpuruknya, terus kapan mau bangkit? Maka kalau bicara kebangkitan, lihat mudanya. Muda hebat, punya potensi banyak, baru kita boleh bicara kebangkitan. Kalau ini belum ada, kita cuma bercita-cita saja, baru sampai di kita. Maka ketika Nabi menunjuk Usamah bin Zaid, bukan hanya kita Pak yang ragu, Pak. Sahabat pun pada saat itu ragu ternyata. Apa kata sahabat? Terdengar selentingan oleh Nabi. Nggak salah nih gitu. Masa Usamah memimpin pasukan ke wilayah Balkan lagi, artinya ke wilayah yang ini baru pertama sekali nih pasukan muslimin keluar dari Jazirah Arab, yang memimpinnya anak muda. Gimana ceritanya? Nabi mendengar, sampai informasi itu kepada Nabi. Kemudian Nabi mengumpulkan semua para sahabat dan beliau naik atas mimbar. Sungguh sudah sampai berita kepadaku bahwa Usamah bin Zaid tidak layak untuk menjadi pemimpin karena umurnya, karena mereka mempermasalahkan umur. Ketahuilah, sungguh aku memilih dia karena dia dan ayahnya. Siapa ayahnya? Usamah bin Zaid, ayahnya Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Pemimpin, salah satu pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi ketika perang Mu'tah. Pada saat itu Nabi menunjuk 4 sahabat. Kalau Ja'far meninggal, maka pilihlah Zaid bin Harisah, sampai 4 orang dia. Maka kata Nabi, maka Zaid layak menjadi pemimpin sebagaimana halnya ayahnya. Lihat Pak, bagaimana bahasa Nabi. Zaid layak jadi pemimpin sebagaimana ayahnya. Maka kalau kita ingin anak kita hebat, kitanya harus, karena kita sebagai orang tua yang akan dinisbatkan kepada anak kita. Ini kita ingin anak kita hebat, kerjaan kita tidak menunjukkan apa orang tua yang melahirkan pemimpin hebat. Jangan-jangan jatuhnya anak kita, terpuruknya anak kita karena lebih banyak karena abainya kita dengan tanggung jawab sebagai seorang. Nah, selesai kisah Haji Wada, yang sampai di sini kisah Haji Wada. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk akhir dari Nabi, ya, akhir dari sirah Nabi, gitu ya. Sudah masuk di mana nanti beliau belum lama pasukan Usamah bin Zaid ini berangkat, Nabi sakit, gitu ya. Sakit, kemudian panasnya beliau itu, sakitnya para nabi itu 2 kali lipat daripada sakitnya kita. Jadi kalau kita biasanya panas demam 40 derajat gitu ya, berarti Nabi 80 derajat, 80 derajat gimana? Dan Nabi mengatakan seperti itu. Maka sampai-sampai ketika Nabi pulang ke rumah Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, kepalaku pusing. Kata Nabi, bukan kepalamu yang pusing, aku yang kepanasan, kamu yang pusing. Karena aku sakit, saking panasnya, kamu ikutan pusing. Begitu ujian yang dihadapkan oleh para nabi. Jadi jangan menganggap udah jadi nabi semuanya nyaman, gitu ya. Cobaan para nabi, cobaan yang paling berat. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dengan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.